Nah, pada bulan Agustus, alhamdulillah saya mendapatkan gaji yang paling tinggi di antara bulan-bulan sebelumnya, yaitu $3.500. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Meli Wulansari. Nah, di video kali ini saya mau bercerita tentang pengalaman saya menjadi konten kreator dari mulai 0 subscriber sampai sekarang alhamdulillah sudah 328.000 subscriber. Terima kasih teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu dan baru bergabung di channel ini, channel yang saya maksud adalah tentunya bukan channel ini ya, yaitu channel saya yang sebelum ini dengan konten anak-anak. Dan yang menjadi kreatornya anak saya sendiri. Nama channelnya Devita Comel. Nah, teman-teman bisa cek aja di YouTube dan bisa lihat di situ saya sudah upload kurang lebih 133 video dalam waktu 1 tahun itu ya teman-teman. Nah, sekarang saya mau bercerita awalnya saya membuat channel itu. Nah, jadi saya suka lihat nih, Devita itu suka nonton YouTube anak-anak kecil, kayak mereka main ataupun unboxing mainan, kemudian ngevlog ataupun jalan-jalan, macam-macam kegiatan vlog itu kan ya. Nah, Devita itu suka lihat nih di YouTube. Kemudian saya suka perhatiin ternyata Devita itu suka niru gaya-gaya YouTuber-YouTuber cilik itu, kayak ngomong sendiri, kayak ngomong halo teman-teman, ataupun dia suka ngomong sendiri lagi main, memperagakan mainannya ataupun mendeskripsikan sesuatu atau apa. Saya suka merhatiin, oh kok Devita suka ngomong sendiri kayak gitu. Jadi saya kepikiran gimana kalau saya rekam saja semua aktivitas bermain dia, kemudian saya upload juga di YouTube. Nah, saya dari situ mulai termotivasi untuk mengupload video di YouTube. Dan singkat cerita, mulailah saya upload video, yaitu pada bulan Oktober tahun 2018. Jadi sudah sekitar 1 tahun lebih ya saya upload video itu. Nah, pada bulan Oktober itu saya mulai konsisten sama Devita upload video 2 kali dalam 1 minggu, bisa 3 kali, dan bisa juga kadang-kadang saya 1 minggu 1 kali, tergantung moodnya Devita, dia mau atau enggak bikin video. Karena kalau enggak mau saya enggak maksa juga ya teman-teman. Nah, dari bulan Oktober itu saya konsisten sampai bulan Februari. Untuk menghasilkan uang dari YouTube itu kan YouTube menetapkan 2 persyaratan, yaitu kita harus memenuhi 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Tentunya itu bukan sesuatu yang mudah ya teman-teman, apalagi saya yang baru memulai dari nol itu, saya juga sangat merasakan susahnya dan beratnya, dan banyak juga pesaingnya yang sama-sama berkarir di YouTube. Nah, pada bulan Oktober sampai Februari itu kurang lebih 4 bulan saya sudah mengupload video 40 video, dan itu masih sedikit banget yang nonton teman-teman. Dari satu video itu bisa kurang dari 100 orang yang nonton, dan subscriber juga waktu itu saya masih di bawah 100. Nah, alhamdulillah pada bulan Februari ada beberapa video saya yang naik viewersnya. Dari satu video itu viewersnya bisa mencapai belasan ribu hingga ratusan ribu. Nah, dari video yang satu ini subscriber jadi ikut naik, kemudian viewers video-video yang lain juga ikut naik juga. Nah, dari sini alhamdulillah bulan Februari
saya bisa menghasilkan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber itu, teman-teman. Jadi sekitar 4 bulan itu lama atau enggak ya? Menurut saya sih ya cukup lama, tapi banyak juga yang lebih dari itu, dan kurang dari 4 bulan juga banyak juga, teman-teman. Nah, kemudian setelah kita memenuhi syarat monetisasi itu, kita masih harus menunggu lagi nih channel kita untuk ditinjau oleh YouTube. Apakah channel kita itu layak menjadi partner YouTube ataukah enggak? Nah, nanti YouTube akan kasih jawaban kita diterima atau enggak. Nah, YouTube itu akan menganalisis dulu channel kita, apakah di dalamnya ada unsur-unsur pelanggaran ataupun pidana ataupun hukum yang melanggar, atau ada unsur copyright di sana. Nah, kayak gitu-gitu YouTube memeriksa channel kita layak atau enggak ya. Nah, alhamdulillah pada bulan April saya sudah diterima monetisasi, teman-teman. Saya sudah diterima sebagai partner YouTube. Nah, kemudian dari situ semua video-video Devita sudah bisa tayang iklannya, dan artinya sudah bisa menghasilkan uang. Nah, sebelum monetisasi itu saya masih terus upload video, bahkan lebih videonya. Sampai diterima monetisasi itu saya sudah memperoleh 20.000 subscriber, dan itu baru terima monetisasi, teman-teman. Cukup, kalau diceritain sekarang cukup melelahkan, tapi karena saya menjalaninya dengan enjoy ya, dengan senang hati, alhamdulillah hasilnya juga memuaskan ya, teman-teman. Nah, singkat cerita, bulan April itu saya sudah diterima monetisasi, tapi bulan April itu saya belum bisa nih menerima uang, karena dari YouTube itu akan mencairkan uang kita 1 bulan 1 kali. Kemudian bulan berikutnya, bulan Mei, akhirnya saya baru bisa menerima gaji dari YouTube, yaitu sebesar $200, teman-teman. Alhamdulillah. Nah, $200 itu teman-teman bisa kalikan saja. Waktu itu dolar itu berada di angka 14.000 rupiah. Nah, berarti kurang lebih 2.800.000 saya memperoleh gaji pertama itu. Dan alhamdulillah bulan berikutnya terus mengalami kenaikan, sampai 1 bulan sekali itu saya menerima gaji dari YouTube itu nggak kurang dari $1.000, teman-teman. Saya bener-bener nggak nyangka, ini sungguh-sungguh di luar ekspektasi saya. Yang saya pikir saya dapat $100 juga, saya kira udah alhamdulillah, tapi ini Allah benar-benar memberikan rezeki, yaitu $1.000 setiap bulan. Tapi pendapatan itu fluktuatif ya, teman-teman, maksudnya nggak terus-menerus naik. Saya juga ada di angka turunnya, dan naik turun itu kayaknya udah wajar, karena penonton itu kan nggak selalu banyak ya setiap bulannya. Nah, pada bulan Agustus alhamdulillah saya mendapatkan gaji yang paling tinggi di antara bulan-bulan sebelumnya, yaitu $3.500. Nah, kurang lebih 34 juta dalam 1 bulan itu ya, teman-teman. Dan kesininya turun. Tapi alhamdulillah ketika turun itu nggak kurang dari $1.000. Itu terus berlangsung sampai bulan Desember. Kenapa bulan Desember? Karena pada bulan September, November itu sudah ada pemberitahuan dari YouTube bahwa untuk channel anak itu akan ada aturan baru, yaitu tidak akan ada kolom komentar, kemudian iklan juga akan dibatasi. Pokoknya banyak aturan baru yang khususnya untuk channel anak nih, teman-teman ya. Nah, waktu itu saya nggak terlalu serius menanggapinya ya. Saya kira mungkin ini cuma aturan biasa dan mungkin nggak akan terlalu berdampak apa-apa pada channel saya.
Tapi kemudian setelah YouTube resmi menerapkan aturan itu pada semua channel anak, dan hasilnya adalah channel anak menurun drastis pendapatannya, teman-teman. Itu berlaku pada bulan Januari tahun 2020 ini ya. Seberapa besar sih menurunnya pendapatan channel anak dari sebelum ada aturan ini dan setelah ada aturan ini? Nah, biasanya sebelum ada aturan ini, kalau misalkan channel kita itu pengunjung penontonnya berada di angka 200.000 lebih dalam satu hari, itu Devita bisa mendapatkan $50 dalam satu hari. Tapi karena dengan adanya aturan yang baru ini, channel Devita hanya menghasilkan 2-3 dolar per hari. Teman-teman bayangin aja, itu bener-bener berapa persen ya? 95% mungkin penurunannya sampai sedrastis itu. Saya bener-bener kaget ya, dari yang tadinya gaji di atas 20 juta bahkan sampai 30 juta dan sekarang hanya menerima $150 dalam satu bulan. Tapi alhamdulillah mungkin itu juga sudah rezeki saya dan anak saya. Tapi ini juga menjadi pengetahuan buat teman-teman bahwa begitulah aturan YouTube yang baru yang menyasar pada channel dengan target anak-anak. Maka aturannya seperti itu dan hasilnya sudah saya rasakan ya, penurunan pendapatan yang seperti ini. Tapi saya bersyukur dengan gaji-gaji yang sudah saya dapat sebelumnya. Jadi selama bulan Mei sampai Desember itu kurang lebih 8 bulan saya sudah menghasilkan lebih dari 150 juta mungkin ya dalam 8 bulan itu. Dan alhamdulillah saya sudah bisa membeli rumah ini dan banyak lagi yang sudah saya hasilkan dari YouTube selama 8 bulan itu, teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih berkat dukungan dan doa dari teman-teman yang udah nonton dan subscribe channel Devita. Mudah-mudahan kedepannya masih bisa berkarya lagi ya teman-teman, meskipun dengan aturan yang baru seperti ini. Nah teman-teman yang baru mengawali channel YouTube, mudah-mudahan video saya ini bisa termotivasi dan bisa menumbuhkan semangat lagi pada kalian supaya jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, karena kalau kalian berusaha insya Allah semua tujuan-tujuan kita akan tercapai. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu dia teman-teman cerita singkat dari saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh di kolom komentar, boleh juga di sosial media saya, di Facebook ataupun di IG. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya seputar pengalaman saya di channel sebelumnya, saya insya Allah akan menjawabnya. Mohon maaf sebelumnya, bukan maksud saya pamer ataupun kayak gimana. Saya cuma ingin berbagi pengalaman dan mudah-mudahan ini juga bisa memotivasi dan lebih menumbuhkan lagi semangat kalian untuk berkarir di YouTube ini. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum.